Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam di kelas 7. Nah, pada bab sebelumnya sudah kita bahas mengenai objek IPA dan pengamatannya. Dan sudah kita ketahui kalau objek IPA itu ada makhluk hidup dan makhluk tidak hidup. Karena kita sudah tahu kalau misalnya objek IPA itu ada makhluk hidup dan makhluk tidak hidup, maka dari itu di bab kedua ini kita akan membahas mengenai klasifikasi makhluk hidup. Kenapa sih kok perlu yang namanya melakukan suatu klasifikasi makhluk hidup? Nah, yang pertama akan kita cari tahu dulu apa sih itu pengertian klasifikasi makhluk hidup. Nah, klasifikasi makhluk hidup itu adalah suatu kegiatan untuk mengelompokkan makhluk hidup menjadi golongan atau unit yang lebih kecil. Nah, alam semesta yang kita tinggali ini ternyata tidak hanya dihuni oleh manusia saja, tapi ternyata dihuni oleh beberapa makhluk hidup yang lainnya. Nah, kira-kira kalau misalnya ada yang namanya klasifikasi, kok kenapa sih perlu dilakukan? Nah, itu ada tujuannya. Tujuan dari klasifikasi makhluk hidup itu adalah yang pertama itu untuk memudahkan orang-orang dalam mempelajari makhluk hidup yang beraneka ragam. Karena makhluk hidup di dunia ini luar biasa banyaknya, maka perlu yang namanya diadakan klasifikasi atau pengelompokan agar kita mudah dalam mempelajarinya masing-masing. Nah, selanjutnya yang kedua itu agar dapat membedakan makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lainnya. Seperti misalnya kita mau membedakan antara kucing Anggora dengan kucing yang lainnya, itu dilakukan dengan yang namanya cara klasifikasi makhluk hidup. Serta yang terakhir adalah untuk menyederhanakan objek studi. Nah, sebelum kita mengelompokkan makhluk hidup, ada baiknya kita cari tahu dulu kira-kira ciri-ciri dari suatu makhluk hidup itu ada apa aja sih? Apa yang membedakan antara kalau ini tuh termasuk ke dalam makhluk hidup, kalau ini tidak termasuk ke dalam makhluk hidup atau makhluk tidak hidup. Nah, yang pertama, ciri-ciri dari makhluk hidup itu adalah dia dapat melakukan yang namanya bernafas. Nah, bernafas ini berarti dia menghirup oksigen dan dia nanti akan mengeluarkan karbon dioksida dan air atau embun, yang dia nanti masuk melalui hidung, nah nanti akan dikeluarkan oleh mulut. Nah, ciri yang kedua itu dia memerlukan makan dan minum. Ini sudah pasti kalian perlu yang namanya makan dan minum untuk memperoleh energi yang nantinya kalau kita beraktivitas kita bisa kuat dan bisa lama-lama. Nah, selanjutnya kita dapat bergerak, kita bisa berpindah dari satu tempat dan tempat yang lainnya. Itu makanya membedakan antara makhluk hidup dengan makhluk tidak hidup. Kalau makhluk tidak hidup, dia tidak dapat bergerak dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dan selanjutnya, kalau ciri-ciri makhluk hidup itu dia dapat tumbuh dan berkembang. Kalau tumbuh itu ada yang namanya penambahan jumlah. Misalnya, kamu waktu pada saat masih kecil tingginya hanya 50 cm, tapi sekarang sudah SMP kalian tingginya bertambah menjadi 120 cm, berarti kalian sudah mengalami yang namanya pertumbuhan. Nah, bagaimana dengan perkembangan? Kalau dulu misalnya kalian kalau misalnya cewek belum yang namanya mengalami menstruasi atau fase menstruasi. Nah, kalau sekarang sudah mengalami fase menstruasi, berarti kalian sudah mengalami yang namanya fase perkembangan. Lalu ciri yang selanjutnya adalah kalian dapat berkembang biak. Nah, berkembang biak ini sendiri adalah dapat menghasilkan suatu keturunan. Lalu selanjutnya yang terakhir, makhluk hidup itu dia dapat peka terhadap rangsang. Misalnya kalau misalnya kita lagi duduk-duduk manis di luar lagi berjemur, tiba-tiba mataharinya nyorot ke mata kita, otomatis kita langsung akan menutup mata karena kita merasa silau. Berarti kalian peka terhadap rangsang. Dan selanjutnya ada yang namanya menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Misalnya kamu dari waktu pas sebelum sekolah itu hanya bermain dengan teman-teman di lingkungan rumah saja, tapi kalau sudah mulai masuk sekolah kalian punya teman yang lain dan kalian bisa yang namanya bersosialisasi. Itu berarti kalian bisa yang namanya menyesuaikan diri terhadap lingkungan
Nah, sudah dibahas mengenai 7 ciri-ciri makhluk hidup. Nah, untuk tugas minggu sekarang, seperti biasa, karena di mata pelajaran IPA itu perlu yang namanya suatu identifikasi. Seperti biasa, kalian lakukan suatu identifikasi terhadap objek. Ya, cukup 10 objek. Nanti kalian tentukan objek tersebut memiliki ciri-ciri makhluk hidup apa saja. Nanti akan saya berikan kolomnya seperti apa. Nanti kalian tuliskan di buku catatan IPA-nya, dicatat dengan baik, ditulis dengan baik, dengan rapi. Jangan lupa diberi nama dan kelas, karena di tugas-tugas sebelumnya banyak yang mengerjakan tugas tapi tidak diberikan nama, maka dari itu saya tidak dapat menilainya atau dimasukkan ke buku nilai saya, maka itu disayangkan sekali. Nah, cukup sekian untuk video kali ini. Nanti di video selanjutnya akan kita bahas mengenai pengelompokan makhluk hidup, dimulai dari makhluk hidup hewan, tumbuhan, dan manusia. Nah, cukup sekian. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, karena COVID-19 ini ternyata penyebarannya makin banyak. Maka dari itu saya tidak akan pernah bosan-bosannya untuk mengingatkan, selalu jaga kesehatan, selalu lakukan protokol kesehatan. Kalau misalnya tidak terlalu penting amat, tidak perlu keluar rumah, dan kalaupun harus banget keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker dan sering-sering cuci tangan, atau kalau tidak ada tempat cuci tangan, silahkan kalian membawa hand sanitizer. Dan ingat, untuk pengumpulan tugas hanya orang tua saja yang mengantarkan, kalian tidak diperbolehkan datang ke sekolah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.